Haleluya. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Engkau urapi hamba-Mu ini, Engkau urapi juga setiap telinga yang mendengarkan firman Allah ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Hati kami, hidup kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan kita kesehatan, kekuatan, itu semua karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Senang sekali bisa kita berjumpa lagi. Walaupun dalam situasi kondisi saat ini, oleh anjuran pemerintah kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Menjadi doa kita bersama supaya Tuhan pulihkan bangsa kita, Tuhan pulihkan Indonesia, dan biarlah pertolongan dari Tuhan, Tuhan kerjakan bagi umat-umat Tuhan. Sekalipun kita jauh di mata, tetapi kita dekat di hati. Haleluya, puji Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita terus berdoa supaya Tuhan pulihkan bangsa kita, Tuhan pulihkan dunia pada umumnya. Mari kita sama-sama buka hati kita akan dengarkan firman Allah. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Allah berbunyi demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah pada kesempatan saat ini berbicara tentang Yesus datang memberi hidup. Kisah Para Rasul adalah kitab yang banyak menceritakan tentang sejarah gereja pada awalnya, dan kisah para rasul juga ini berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus yang dikerjakan kepada rasul-rasul yang pertama. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di pasal 1 Kisah Para Rasul ini adalah seorang penulis yang bernama Lukas. Dia sudah menulis Injil Lukas, kemudian yang kedua ini dia menulis Kisah Para Rasul. Dia tujukan kepada jemaat-jemaat, dia tujukan kepada Theophilus, bagaimana pekerjaan Roh Kudus, bagaimana gereja pada awalnya terus bertumbuh, ada dan terus berkembang karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, di ayat yang ketiga
Lukas ingin menunjukkan kembali lagi bagaimana bahwa Yesus itu hidup. Dikatakan di ayat yang ketiga, kepada mereka, kepada rasul-rasul, kepada murid-murid Tuhan, ia menunjukkan dirinya. Yesus menunjukkan dirinya setelah dia menderita. Dan dikatakan dengan berbagai tanda, ia membuktikan bahwa Yesus hidup. Yesus hidup. Dia bangkit daripada kematian. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang dikerjakan oleh Yesus di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat tentang Yesus datang memberi hidup. Dikatakan ia hidup. Kata-kata ini juga pernah dia sampaikan di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Yang berbunyi demikian. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yesus datang, dia memberi hidup karena dia adalah Allah yang hidup. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-10, kalau kita perhatikan di sana, itu berbicara tentang gembala yang baik. Dan di ayat yang ke-10, dia jelaskan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri dalam konteks Yohanes 10 ayat yang ke-10 itu berbicara tentang pengajaran palsu. Yang lebih umumnya, pencuri ini berbicara tentang setan atau iblis yang datang hanya menghancurkan, yang datang hanya membinasakan. Iblis dia datang hanya untuk membunuh. Dia to kill and to destroy manusia. Dia membunuh manusia, dia membinasakan. Itu adalah pekerjaan daripada iblis. Tetapi Yesus datang. Firman Allah katakan bahwa dia datang memberi hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada awalnya di dalam kitab Kejadian, bagaimana Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Adam. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, di situ manusia mempunyai hubungan yang erat dengan Bapa, dengan Allah. Tetapi iblis datang, membuat manusia jatuh di dalam dosa. Di Kejadian pasal yang ketiga, bagaimana manusia itu jatuh di dalam dosa. Padahal di dalam Kejadian pasal yang kedua, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, mempunyai hubungan yang erat. Tetapi saudara-saudara, iblis datang menggoda manusia, yang pada akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia butuh yang namanya juru selamat. Dan puji Tuhan, Yesus datang. Dia datang untuk menebus segala dosa kita. Firman Allah katakan Yesus datang, dia mendamaikan antara Allah dan manusia. Hubungan yang putus akhirnya menjadi baik kembali karena Yesus datang. Yesus menjadi juru selamat. Dia menebus segala dosa kita. Makanya dikatakan tadi bahwa pencuri dia hanya datang untuk membunuh, dia hanya datang untuk membinasakan manusia. Tetapi Yesus datang, dia memberi hidup kepada kita. Dia mendamaikan kita dengan Allah. Makanya di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai ke-10. Firman Allah berbunyi demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yesus datang
supaya kita diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Firman Allah katakan bahwa oleh darahnya kita diselamatkan. Oleh kematiannya di atas kayu salib, dia mendamaikan hubungan antara Allah dan manusia. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata hidup di dalam Alkitab mempunyai 3 pengertian. Kalau kita melihat pengertian di dalam bahasa Yunani, kata hidup itu ada 3 pengertian. Yang pertama, hidup yang adalah bios. Bios di sini yaitu hidup secara fisik, hidup tubuh jasmani yang dipengaruhi oleh 5 panca indera kita. Hidup kita ini namanya bios. Dari kata bios muncul kata biologi, ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Kemudian kata hidup yang kedua adalah psike. Dari kata psike muncul kata psikologis, psikolog, ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Ini berbicara tentang hidup secara jiwani, hidup jiwa kita. Kemudian yang ketiga adalah zoe. Hidup zoe artinya hidup kebangkitan, kehidupan kekal, kehidupan rohani. Hidupnya Allah ada di dalam hidup kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah zoe, itulah hidup. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 dikatakan Yesus datang memberi hidup. Kata hidup di sini memakai kata zoe. Artinya dia memberi hidup yang kekal kepada manusia. Hidupnya Allah diberikan kepada manusia. Kita bersyukur kita memiliki hidup. Kita memiliki zoe itu, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan firman Allah katakan bahwa Yesus datang memberi hidup dalam kelimpahan. Ini berbicara tentang kualitas hidup kita yang berlimpah-limpah secara rohani, yang terus diperbaharui hari demi hari oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Ini penting sekali bahwa hidup kita ini, kita harus menyadari bahwa hidupnya Allah ada di dalam hidup kita. Makanya Yesus datang, dikatakan dia memberi hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak tertarik dengan manusia, dengan kata hidup, dengan biologis, dengan bios, tetapi Tuhan tertarik dengan zoe. Hidup kita, hidup rohani kita, hidupnya Allah ada di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hidupnya Allah itu ada di dalam hidup kita, kita memiliki yang namanya zoe. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika hidupnya itu ada di dalam hidup kita, hidupnya Allah ada di dalam hidup sebagai orang yang percaya, kita harus semakin bertumbuh. Dan kita juga harus semakin berkelimpahan di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan di sini bagaimana hidup manusia ini kalau hidupnya Allah ada di dalam hidupnya. Yang pertama, saudara-saudara, mari kita buka di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11, firman Allah berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang pertama, saudara-saudara, kalau hidupnya Allah ada di dalam hidup kita, kita harus menyadari bahwa hidup kita itu ada dalam rancangan Tuhan. Hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Ini yang pertama. Kalau kita melihat dalam Yeremia pasal 29 sini, dikatakan ditujukan kepada bangsa Israel dan juga ditujukan kepada kita bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan pengharapan,
Tuhan berikan kepada manusia. Berbicara tentang rancangan, saudara-saudara, berarti Allah itu adalah arsitek. Allah yang membuat rancangan di dalam hidup kita. Kalau seorang arsitek, dia akan membuat satu bangunan sesuai dengan apa yang dia bangun. Dia bangun, dia bentuk supaya bagus, supaya indah. Nah, Allah adalah perancang. Allah adalah yang membuat rencana di dalam hidup kita. Makanya kita harus mengikuti apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin saudara berkata, Tuhan, hari-hari ini kok seperti ini? Katanya rencana Tuhan indah. Tetapi saudara-saudara, kita harus menyadari sebagai orang yang percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ada di dalam rencana Tuhan. Makanya di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin saudara berkata, kenapa hal ini terjadi? Kenapa situasi keadaan seperti ini? Kenapa saya mengalami seperti ini? Kenapa bangsa ini mengalami seperti ini? Saya percaya semua ada di dalam rencana Tuhan. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan punya rencana di balik segala sesuatu. Kita sebagai umat Tuhan, kita hanya terus berdoa. Karena firman Allah katakan di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, dikatakan Allah tidak pernah merancangkan hal yang buruk bagi manusia. Rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Saudara-saudara, ada banyak rancangan-rancangan manusia. Akhirnya kalau kita lihat hari-hari ini, karena situasi kondisi membuat seperti gagal. Tetapi saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Segala sesuatu ada dalam jalannya Tuhan. Kalau kita imani ini adalah jalannya Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong, memelihara kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini ada di dalam rencana Allah, ada di dalam rencana Tuhan. Kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, bagaimana hidupnya Allah itu ada di dalam hidupnya kita. Kita harus mempunyai cara pandang yang benar. Yang kedua adalah hidup menurut pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Coba kita buka di dalam Yeremia pasal yang ke-18. Yeremia 18 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Firman Allah berbunyi demikian. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang perik itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang perik ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara-saudara, ada satu firman Allah datang kepada Nabi Yeremia. Dia katakan, Tuhan katakan kepada Nabi Yeremia, pergi kepada tukang periuk. Di sana kamu akan melihat tukang periuk sedang membuat bejana. Kemudian di ayat yang keempat, di situ ditulis, dikatakan, ketika bejana yang dibuat dari tanah liat itu rusak, maka tukang perik itu mengerjakannya kembali. Dan tukang perik itu akan membuat bejana sesuai dengan pandangannya. Nah, saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini harus sesuai dengan pandangan Allah, bukan pandangan manusia.
Makanya di ayat yang keempat, ketika bejana itu rusak, dia buat kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara-saudara, ketika Tuhan sedang membentuk kita sesuai dengan pandangan Tuhan, mungkin ada sesuatu yang harus dibuang. Makanya dikatakan tadi, kalau sesuatu rusak, dibuat lagi. Ada sesuatu yang harus dibuang. Mungkin ada kerikil-kerikil, ada batu-batu yang kecil yang membuat bejana itu kelihatan tidak bagus. Nah, kerikil-kerikil itu harus dibuang. Ini berbicara tentang apa, saudara-saudara? Kerikil-kerikil, batu-batu itu berbicara tentang hati yang penuh dengan kebencian, hati yang pahit yang harus dibuang, sesuatu yang harus dibuang supaya bejana itu menjadi indah. Hati yang masih simpan dosa, hati yang masih simpan kebencian, itu harus dibuang supaya bejana yang dibentuk itu menjadi indah. Saudara-saudara, kita ini adalah bejana yang sedang dibentuk oleh Allah untuk menjadi perabot, untuk menjadi alat yang baik menurut pandangan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mau hidup menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan manusia. Kadang-kala kita manusia mau hidup apa kata orang. Makanya saya sering katakan kepada jemaat Tuhan, kita hidup bukan apa kata orang. Kita hidup bukan apa kata yang lain di sekitar kita, orang cerita tentang kita, tetapi kita hidup berdasarkan firman Allah. Apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Nah, saudara-saudara, mari kita mau hidup menurut pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Karena Tuhan membentuk kita untuk kebaikan kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang diproses oleh Tuhan. Kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Mari kita mengikuti saja apa mau Tuhan. Mengikuti apa saja yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kita harus kita harus belajar punya hati yang rela. Hati yang menerima seperti firman Tuhan pada minggu yang lalu. Dalam bahasa Manado, nerimo. Kita harus nerimo. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus hidup menurut pandangan Tuhan. Tuhan membentuk kita untuk supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Makanya ketika Tuhan membentuk kita, ikuti saja. Kemudian yang ketiga, bagaimana hidupnya Allah itu ada di dalam hidup kita. Supaya kita semakin bertumbuh. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup mengandalkan Tuhan. Hidup di bawah tangan Tuhan. Hidup andalkan Roh Kudus. Hidup andalkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan manusia. Mari kita mengandalkan Tuhan. Andalkan Yesus di dalam hidup kita. Coba kita lihat satu ayat, saudara-saudara. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-6. Dikatakan begini, karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi kita hidup di bawah otoritas Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup mengandalkan Tuhan. Kalau hidupnya Allah ada di dalam hidup kita, kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam rencana Tuhan. Ini yang pertama. Kemudian kita hidup menurut pandangan Tuhan, bukan pandangan manusia. Kemudian yang ketiga, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita hidup mengandalkan Tuhan. Dan dikatakan Petrus tadi, rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat. Mari kita mau merendahkan diri, saudara-saudara. Kalau kita taruh hidup kita di tangan Tuhan yang kuat, firman Allah katakan, kamu akan ditinggikan pada waktunya. Kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita. Saudara-saudara,
Ada waktunya Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita. Otoritas ada di dalam tangan Tuhan. Kita serahkan segala sesuatu di dalam tangan Tuhan. Ada waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Dikatakan firman Allah, kamu akan ditinggikannya pada waktunya. Daud, dia sudah dilantik menjadi raja. Tetapi dia belum langsung naik takhta, belum masuk istana. Ada beberapa waktu, saudara-saudara, dia menunggu waktunya Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan akan mengangkat kita. Tetapi ada waktunya Tuhan. Makanya kita harus bersabar. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus hidup menurut apa maunya Tuhan. Kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sangat penting sebagai kita sebagai anak Tuhan. Nah, saudara-saudara, pelajaran apa firman Allah pada kesempatan saat ini? Yesus hidup, dia memberikan hidup kepada kita. Dia sudah jamin keselamatan kita. Dia sudah jamin bahwa kita akan masuk bersama-sama dengan dia. Oleh sebab itu mari kita hidup sesuai apa maunya Tuhan. Biarlah hidup Kristus juga ada di dalam hidup kita. Hidup Zoe itu, hidup yang berkelimpahan itu ada di dalam hidup kita. Nah, kalau hidupnya Allah ada di dalam hidup kita, mari kita percaya bahwa hidup kita pertama ada dalam rencana Allah. Kemudian kita tahu bahwa hidup kita ada dalam pembentukan Tuhan. Kalau kita sementara dibentuk, kita ikuti saja apa maunya Tuhan. Kemudian yang ketiga, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat. Maka hidup yang berkelimpahan, seperti Yohanes 10 ayat yang ke-10 katakan, hidup yang berkelimpahan di sini saudara-saudara, berkelimpahan dalam hal rohani, berkelimpahan sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Orang lain mungkin takut, khawatir, tetapi karena hidupnya Allah ada di dalam hidup kita, ada kekuatan, ada sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam hidup kita karena pekerjaan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita hidup hari-hari ini. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Di masa-masa sekarang, mari kita belajar untuk kita semakin setia melakukan firman Allah. Di masa-masa sekarang mari kita semakin hari semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa hidup kita ini hanya sementara. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita terus hidup di dalam doa. Kita saling mendoakan. Mari kita saling mendukung untuk kita kuat menghadapi tantangan ini. Kita tidak tahu berapa lama ini akan terjadi. Tapi kita berdoa supaya pemulihan cepat terjadi bagi bangsa kita. Oleh sebab itu, saya sarankan kepada jemaat Tuhan, ikuti saja apa yang dihimbau oleh pemerintah. Untuk supaya penyebaran virus ini terhenti. Supaya Indonesia kembali lagi, bangkit lagi. Jemaat Tuhan juga harus bangkitkan iman. Kita bersekutu di dalam doa. Kita bersehati supaya Tuhan pulihkan keadaan kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita percaya Yesus datang memberi hidup kepada kita. Kita taruhkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut, Tuhan menyertai kita. Kiranya berkat firman Allah ini menjadi kekuatan kepada kita. Kita terus maju di dalam Tuhan, kita terus bersepakat berdoa, meminta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan menolong, memberkati kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita akan berdoa. Kita berdoa supaya seluruh kita dalam keadaan sehat. Saya juga berdoa bagi saudara, supaya saudara dikuatkan oleh Tuhan hari-hari ini. Tak usah takut, tak usah cemas, Tuhan beserta dengan kita. Kita terus bawa di dalam doa segala sesuatu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, biarlah pemberitaan firman Allah ini
memberikan kekuatan kepada jemaat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan GPDI Betania. Mereka, Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan tolong jemaat Tuhan, walaupun kami tidak berjumpa, tetapi kami berjumpa di dalam doa. Kami ada di dalam doa ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolong jemaat Tuhan. Berkati mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka. Berkati mereka ya Tuhan dalam segala hal. Tuhan lindungi mereka, hindarkan jemaat Tuhan dari virus, bakteri, sakit, penyakit. Kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang dalam kekurangan, Tuhan berikan kelimpahan. Mereka yang dalam keadaan kesulitan, Tuhan berkati mereka. Supaya berkat Allah menjadi bagian dalam hidup seluruh jemaat Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan jemaat Tuhan. Hari-hari ini mengalami kesulitan, Tuhan berkati. Tuhan hadir di dalam rumah mereka. Memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Buka jalan. Apa yang mereka buat, Tuhan buat berhasil. Supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Berkati bangsa kami. Berkati pemerintah kami. Oh Tuhan tolong dalam penanganan penyebaran pandemi COVID-19 virus corona ini, kami berdoa Tuhan tolong segala sesuatu. Sebagai hamba-Mu, sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa Tuhan tolong bangsa kami ini. Tuhan tolong Jawa Timur, Tuhan tolong Surabaya, Sidoarjo. Tuhan memberkati kota kami ya Tuhan. Tuhan tolong hindarkan jemaat dari sakit penyakit ini. Kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Jemaat dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Berkati terus pelayanan GPDI Betania. Oh Tuhan tolong kami ya Tuhan. Walaupun kami jauh di mata, tetapi kami dekat di hati. Kami semakin hari semakin bersehati di dalam doa. Dan itulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami, yaitu doa ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang tertutup pintu, Tuhan bukakan pintu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pintu-pintu berkat terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan baik di dalam hidup kami. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita akan terima berkat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada anaknya yang tunggal. Persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus. Senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.